kelas 1 SMA itu saya sempat dijual orang. Kemudian waktu SMA itu saya kerja jadi tukang sate saya dulu. Kemudian kelas 1 SMA itu saya sempat dijual orang saya dulu. Saya ini korban human trafficking dulu. Masya Allah. Saya pernah jadi korban human trafficking. Terus saya kerja di warnet, saya kerja di kebun orang, saya jadi supir. Jadi kalau daerah Mungka itu, kalau tahu daerah Mungka penghasil telur ayam Telur itu. ayam. Saya dulu jadi kuli bikin kandang ayam dulu. Jadi kuli angkat kandang ayam. Tamat SMA saya kuliah juga pas-pasan dulu juga alhamdulillah beasiswa juga saya dulu di Padang, Universitas Negeri Padang saya dulu alhamdulillah bidik misi angkatan pertama. Beasiswa full. SMA juga banyaklah donatur yang bantu saya juga. Dan segitunya perjuangan gitu loh. Jadi karena perjuangan yang keras, sekolah sendiri, cari uang sendiri sudah terbiasa sejak kecil, maka ketika kita udah dewasa tamat kuliah pun kita mau fight di mana aja, di negara mana aja, alhamdulillah bisa. Apa yang ada di pikiran gitu merubah keadaan? Karena gini ya, kita orang miskin lah kasarnya. Udah nggak ada lagi pilihan untuk jadi orang miskin, ya udah miskin. Satu aja pilihan kita. Sekarang kalau udah miskin ya harus kaya, harus sukses gitu loh. There is no other choice. Tapi kalau orang kaya dua pilihannya, bisa dia jatuh miskin, bisa dia tambah kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan Kusyah Bendi, sebuah produk podcast di sudut kota Payakumbuh, kota kecil tapi penuh makna bagi orang yang udah mampir ke kota Payakumbuh. Tapeknya di luhak nan bungsunya bagabuang jauh kabupaten 50 kota. Saya Ujang Niar membawa acara hari ini, ketemu kita bencengkrama kita kembali. Dan yang datang tamu hari ini seorang perantau Minang, perantau luhak 50 kota, masih muda dan malang melintang lah, masih muda ini, giat-giatnya, semangatnya masih tumbuh dan bercita-cita ingin membangun kampung halaman. Dan untuk itu mari ikuti Kusyah Bendi ini. Selamat siang Profesor, Advokat, Kapten Rizky Hadam. Yang di belakangnya susah saya baca karena pembawa acaranya orang kampung, kayak orang PhD apa tuh? PSD. Oke, biasa saya panggil itu apa nih? Panggil Malin aja, Malin. Malin. Jadi Ricky ini panggilnya Malin. Malin ya. Malin. Sebenarnya agak berat-berat saya ngomong. Gitu. Agak berat-berat betul. Ini baru kenal dengan saya. Masih muda dan ganteng orang kampung awak. Baru pulang kampung untuk lebaran tahun hari ini. Dan tim kreatif langsung menodong saya, udah datang bintang tamunya saudara Ricky Adam. Oke, kata saya kan. Jadi saya mau nanya dulu, kampung tepatnya di 50 kota ini di mana? Kampung di Mudia, Sungai Naniang. Mudia, Sungai Naniang. Kelahiran tahun berapa ini? Lahir 1992. 92, saya 72, 20 tahun, 34 tahun. Iya, 34 tahun sekarang. Masih muda. Jadi sekarang merantau ke? Di Jakarta, sekarang kita di Jakarta. Oh, merantau di Jakarta Ricky ini. Jadi saya nih ada tim kreatif manggilnya harus Prof katanya. Ya enggak lah, panggil Malin aja. Panggil Malin ya. Kalau itu kan hanya gelar akademik. Ya. Iya, Malin. Malin. Profes itu di dunia akademik itu untuk kita ngebela sesuatu, ngebina sesuatu, memperjuangkan sesuatu. Makanya kalau di Indonesia kan guru besar ya. Guru besar, banyak guru besar kita yang luar biasa. Dan saya juga seorang pendidik akademisi di Jakarta. Jadi kita ada kampus Jakarta, ada kampus di Malaysia. Kebetulan saya S1, S2, S3-nya di bidang hukum dan juga di profesornya juga di bidang hukum juga. Oh, di bidang hukum. Jadi mengajar juga ya? Ngajar. Sekarang ngajar. Tapi data yang saya dapat ini banyak juga ini ya kan. Ada akademisi, pengusaha, pengacara. Orang Minang nih memang luar biasa. Kripto ya? Iya, kita juga ada blockchain academy sebenarnya. Blockchain academy.
itu adalah sebuah teknologi baru di bidang penyimpanan database. Ya, banyak penggunaannya, blockchain ini banyak penggunaannya di bidang NFT, di bidang kripto, di bidang lain-lainnya sangat banyak digunakan. Pas loh ini Ricky Iya, ini hadir karena kemarin-kemarin kita dengan tim-tim kita ya kan anak-anak iya, muda yang iya, berkreativitas di bidang IT di iya, Luhak 50. Tapi betul, Om penyalurannya susah Om, di mana ilmu saya mau betul, dicurahkan gitu loh. betul, Nanti betul. Ki bisa lah bicara panjang lebar Boleh, lah boleh. Nanti untuk kita memberikan ngobrol. motivasi. Tapi Iya, saya betul. mau bertanya dulu, kami kemarin itu bicara tentang kecintaan terhadap tokoh Iya, yang ada di Sumatera Barat khususnya di iya, Luhak 50 Tan Malaka. betul, betul. Jadi terinspirasi di mana ini Ricky sampai jadi ini nih, jadi apa pembina Yayasan Ibrahim Tan Malaka ini. Iya, kebetulan saya dulu waktu kuliah tuh aktivis ya. Aktivis itu saya dulu kuliah di Padang. Hmm, Saya wakil presiden BEM dulu di Padang, suka demo, suka memperjuangkan hak suara mahasiswa saya. hmm, Dan di situ pasti kenal yang namanya aktivis itu dengan yang namanya Tan Malaka. ya pasti itu. Pasti kita buku-buku beliau seperti Madilog, terus kemudian menuju Republik Indonesia. Buku-buku di mana yang pikiran beliau itu adalah pikiran out of the box. Sampai hari ini saya pun jujur terinspirasi oleh beliau. Gimana gerakan beliau, gimana cara beliau membangun, cara pola pikirnya, tempat belajarnya. Makanya pun saya juga napak tilas kehidupan beliau gitu ya. Kemana saja beliau pergi belajar, buku apa saja yang jadi referensi itu pun kami baca juga semua. Memang luar biasa ya. Iya, Saya sering ketemu dengan generasi-generasi muda yang merantau-merantau itu memang banyak iya, membaca, terus dihayati, dia betul, dalami dengan buku-bukunya Tan Malaka dan menjadi betul. motivasi yang sangat kuat bagi dia untuk maju ke depan Betul, gitu. betul Pak. Jadi memang Tan Malaka ini waktu itu kan zaman IT sekarang udah beda banget ya. Beda. Dulu itu tahun 1920, 1930 itu kan belum ada komunikasi, belum ada ini, belum ada seperti sosial media seperti sekarang ya. Iya, Jadi waktu itu pikiran beliau tuh sudah nyampe 200 tahun, 300 tahun ke depan gitu loh. benar, Jadi benar, benar. yang kita lihat itu sangat luar biasa gitu kan. Cara beliau memandang pendidikan, cara beliau memandang negara ini. Iya, Itu menurut saya 200 tahun lebih dahulu daripada beliau dan sampai hari ini 100 tahun beliau udah wafat pun pemikirannya itu masih relevan untuk kita pakai dan kita kembangkan. Jadi kita orang 50 kota tuh harus bangga banget gitu iya. punya pahlawan nasional sekelas Tan Malaka. Ya, udah aja baru sadar loh Ki, umur Iya, udah betul, segini, betul, setelah udah baca-baca sedikit-sedikit Tan Malaka, betul, yang biasanya di otak ini terkontaminasi tanda kutip betul, orang komunis lah betul. begini, tapi setelah dibaca Dibaca betul. dia punya ideologis yang jelas. Yang gitu. jelas. Dan negara ini lahir dari orang-orang yang berpikiran seperti Tan Malaka. Kalau orang bilang tuh Republik ini lahir dari orang kiri gitu. Iya, jadi ini membuat Malin, Iya, Malin ya. Ricky ini Iya. jadi masuk ke menjadi pembina Iya, Yayasan jadi Ibrahim. kita waktu itu bersama senior-senior di sini juga aktivis. Ada itu abang kita, Bang Ferizal Ridwan ya, yang juga memulangkan kuburan Tan Malaka dari Kediri ke sini. Lalu kepedulian kita itu, kenapa sih nggak kita dirikan Yayasan Ibrahim Tan Malaka gitu loh? Karena banyak yang tahu nama asli beliau aja nggak ada yang tahu, taunya Tan Malaka aja. Iya, saya Gitu. podcast kemarin itu dengan Iya. saudara Ferizal Ridwan, dia pun baru sebenarnya Iya. kan, baru waktu jadi penjabat bupati, Betul, wakil dia baru bupati, ya. menyadari dan Iya. setelah dipelajari, wah Iya. luar biasa, baru Iya. kenal. Jadi nama beliau tuh aslinya Datuk Ibrahim. Nah, Tan Malaka itu kan ya gelar Datuk lah. Sampai sekarang masih ada Tan Malaka ke-7 ya di Jakarta masih ada. Ya, sekarang kan gini Malin, Mm-mm. ajaran Tan Malaka ini sangat luar biasa. Betul, betul. Sementara kita di daerah ini khusus lah dulu ya, Iya. kita dengan Kabupaten 50 kota dengan Payakumbuh ini dalam peradaban itu kan sama ya, satu Iya. luhak dan bungsu. Iya, betul. Banyak generasi muda kita nggak tahu Yes, yang betul. Tan Malaka itu gimana, Betul. bagaimana roadmap ke depannya itu membangun itu, memikirkan itu dan target realita kita untuk mencapai anak muda itu paham dengan Tan Malaka. Iya, sebenarnya sih kita nggak menyalahkan mereka ya kalau tidak tahu Iya. karena memang Tan Malaka ini tokoh pergerakan nasional yang sudah hampir 100 tahun ini beliau bergerak untuk memajukan Republik ini. Nah,
kalau orang bilang mah generasi tua aja tuh yang kenal gitu. Jadi gimana caranya kita mengenalkan, ya kita harus beritahu. Tan Ya. Malaka ini Bapak Republik, beliau penulis buku menuju Republik Indonesia tahun 1927, 28 ya. Jadi sebelum kita merdeka pun beliau sudah menulis itu menuju Republik Indonesia. Dan beliau gerilya kemana-mana, ke berbagai negara, ke Vietnam, ke Rusia ya. Untuk belajar bagaimana Republik ini bisa merdeka. Dan beliau pun juga dengan Bung Karno dulu kan juga sering bertukar pikiran walaupun tidak cocok ya. Beliau tidak cocok dengan para aktivis lain, tapi Tan Malaka ini adalah kita bisa katakan mentornya para pendiri bangsa ini. Mentornya para aktivis sekelas Soekarno ya pada Iya, zaman itu benar. aja sama Tan Malaka bertukar pikirannya gitu. Jadi kita harus bangga orang Sumatera Barat bahwasanya pendiri Republik ini dari kita. Ya. Dan 75% pendiri Republik juga dari Sumatera Barat. Iya, benar. Ada Muhammad Hatta, ada Agus Salim, ada banyak ya, ada Imam Bonjol, banyak pahlawan nasional kita yang dari Sumatera Barat. Tapi kita hari ini harus tersentil. Mana hari ini generasi muda kita yang bisa jadi pemimpin masa depan. Ya. Nah makanya Yayasan Ibrahim Tan Malaka ini kita mau bikin yayasan ini punya leadership school. Ya sekolah kepemimpinan Tan Malaka. Maka dengan Yayasan Ibrahim Tan Malaka ini kita mau buat itu, mau cetak penerus bangsa ini yang kita ini pemikir-pemikir hebat. Iya. Lahir dari Minang ini gitu ya. Iya. Dan kita mau meneruskan itu. Maka pengkaderan ini kita mau jalankan di Yayasan Ibrahim Tan Malaka ini. Ya begitupun kami mendirikan podcast Kusia Bendi ini Iya, dengan betul. grup Dimensia ini Betul, Malinnya dengan Rudi, dengan Iya. Wahyudi Tamrin. Iya. Itu kita memang memikir Sumatera Barat ini adalah orang yang cendekia, Betul. pemikir. Bagaimana kita bisa berdialog, berdiskusi, Iya. menyampaikan ide, pendapat dan gagasan itu yang konstruktif terhadap Iya. baik itu personality Betul. orang Minang, baik itu tentang peradaban orang Minang maupun Indonesia. Iya, betul. Jadi pengen kita di Kusia Bendi itu seperti itu, melahirkan Bagus, cendekia. Jadi pedoman-pedoman itu yang paling tahu kita itu kemarin itu adalah Tan Malaka gitu loh. Sangat luar biasa. Saya pun baru gitu loh. Oh iya, Oke. betul. Jadi Ki kan udah arah melintang ini. Iya. Iya. Ya arah melintang ke nasional lah, dikatakan Iya. udah dikatakan lah ini pengusaha nasional, Amin, orang yang amin. dari nasional ya kan. Jadi Ki melihat orang-orang di pusat itu kan. Iya, betul. Banyak pemikiran yang kritis-kritis. Saya dengar di TV itu Tan Malaka dan itu. Iya. Ada satu hal pergerakan Ki yang sebenarnya di kampung Ki itu yang harus Ki Iya. perjuangkan. Siapa? Ya sekarang sih memang Tan Malaka itu karena tetangga ya, satu desa lah ya, sama kita satu daerah. Jadi kita tuh pengen gimana anak muda kampung kita itu juga punya pemikiran ke sana. Tapi ya anggaplah di kampung saya nih di Sungai Naning gitu ya. Generasi muda saya itu kasihan mereka karena untuk jalan ke sekolah Satu aja lagi, bisa Ki. 3 kilo mereka baru Ya, sampai. satu lagi Ki, Sarifudin. Oh itu pasti Kota Tinggi. Ya, Sarifudin itu kata Perwira saya. Negara itu udah pasti Kenapa ya. hilang dari sejarah gitu loh? Ya karena begini ya, karena pertama sejarah sengaja kayaknya ditulis untuk Ini mohon maaf pemirsa, pengusaha Menghilangkan. pulang kampung Iya, ceritanya iya. sejarah. Cuma satu hal Iya. kami itu ingin menggali potensi Iya. peradaban kita tentang ilmu Betul. yang ada di luar Jas ini. merah lah, jangan Jas lupakan merah. Iya. sejarah ya. Terus Ki. Jadi ya kayak seperti Pak Safrudin itu kan pejuang PDRI Ya, ya, pejuang pemerintah darurat Republik Indonesia, menerima mandat dari presiden langsung. Harusnya kalau bisa tuh beliau juga jadi presiden itu sebenarnya ya kan, karena waktu itu PDRI beliaulah yang masih bersuara melalui radio sampai keluar negeri sana, Indonesia masih ada. Iya. Padahal waktu itu Soekarno-Hatta sudah diasingkan, kemudian kita dianggap kita ini sudah tidak ada negara ini, tapi karena PDRI ini pemerintah darurat Republik Indonesia masih ada, Pak Safrudin masih ada, harusnya ini terus kita dijadikan pelajaran wajib itu untuk sekolah kita gitu, karena itu sejarah. Tapi saya melihat ya, mohon maaf, seperti ada penyimpangan sejarah yang mau ditutup-tutup, dilakukan ya. oleh orang-orang tertentu, mohon maaf. Tapi kita kan anak muda harus menyuarakan. Faktanya begini loh, faktanya begini. Nah, anak muda Sumatera Barat khususnya 50 kota, kalau dia paham sejak SD, SMP, SMA, pendiri Republik ini Tan Malaka, yang mempertahankan Republik ini Safrudin Perwira Negara, kemudian duta besar pertama Indonesia ini juga ahlinya juga Agus Salim dari
orang Minang gitu. Ini mereka kalau udah bangga, itu pasti mereka akan mempelajari sendiri sejarahnya. Kebanyakan anak muda sekarang saya lihat itu ya, anak muda Minang umumnya dan 50 kota khususnya lah. Mereka karena terpapar sosial media, Ya. kemudian mereka terpapar pergaulan bebas lah, maksudnya mohon maaf ya, tidak difilter apa yang mereka lihat. Mereka itu berkacanya malah ke Korea, berkacanya malah ke barat sana, yang mohon maaf ya, itu nggak ada gunanya gitu. Budaya barat itu bukan budaya kita. Budaya orang Minang ini budaya perantau, budaya pejuang, budaya pemikir, dan itu harus kita wariskan dari nenek moyang kita gitu ya. Ya. Kan bukan sesuatu yang kebetulan. Ya kalaupun Gitu. dilihat dari sejarah pun Iya. daerah kampung gitu ada Iya. menhir lo dulu lo peradaban betul, batu dia udah betul. ada gitu ya kan. Zaman batu aja kita menhir udah ada Iya, gitu ngapain kan. sih melihat ke Korea Betul, ke betul. Bukan kita barat-baratan. melarang ya, bukan Enggak, kita ya. melarang, tapi maksudnya kenapa sih daerah kita sendiri yang sejarahnya sangat kaya nggak Anda pelajari Iya. gitu loh. Coba dong pelajari, pendiri republik ini orang kita. Yang mempertahankan republik ini mau hilang orang kita juga. Tapi kok nggak bangga gitu punya pahlawan-pahlawan nasional dari kita. Karena mungkin mereka nganggapnya generasi tua kali ya nggak penting amat Iya, gitu kan. Nah seperti itu, jadi anak Iya. muda sekarang kurang tertarik. Oke lah itu kupasan sedikit Iya, dari betul, Malin betul, ya kan. betul. Ini kan langkah ke depan Malin melihat Iya. ini ada potensi. Betul. Malin melihat Betul. dari pola pendidikan. Betul. Ingin mendirikan insya Allah ya Insya Allah. Universitas Tan Malaka. Universitas Tan Malaka, ya betul. Bagaimana gebrakan awal itu untuk membangun? Nah, jadi kan kalau bikin universitas itu kan kita perlu beberapa guru besar, kita perlu beberapa doktor, kita perlu beberapa master gitu ya. Dan kita perlu mungkin buka sekitar 15 jurusan, sekitar 7 atau 8 fakultas ya. Dan itu di Indonesia sekarang moratorium mendirikan universitas. Jadi kita harus bersatu dengan beberapa sekolah tinggi untuk bisa bergabung menjadi satu universitas. Karena di Indonesia itu lebih 4.000-an universitas yang ada di Indonesia. Jadi sudah terlalu banyak, mungkin pemerintah melihat sudah terlalu banyak, makanya kalau mau mendirikan universitas kita itu harus bersatu beberapa sekolah tinggi atau beberapa institut mau melebur menjadi satu baru jadi universitas. Nah, kita juga sudah ada salah satu sekolah tinggi di Jakarta yang sudah kita akuisisi, kemudian mungkin nanti kita akuisisi 2 atau 3 lagi sekolah tinggi, kemudian kita jadikan satu, jadilah Universitas Tan Malaka. Nah, rencana kita gitu. Jadi mungkin beberapa sekolah tinggi di Sumatera Baratnya kita akan akuisisi, kita berusaha menjadikan sebuah universitas. Jadi roadmap-nya ke sana. Itu ya, Gitu itu ya. di pendidikan. Kan Pendidikan. Ki juga selalu saya dapatkan Iya. ini data dari tim kreatif kita ini. Iya. Bisnis ya ini, lagi bisnis. Iya, betul. Supaya ini termotivasi Iya. generasi muda di Luhak 50 khusus Sumatera Barat. Karena yang paling pertama itu kalau kita lihat anak muda itu adalah mentality. Mentalitinya. Yang nggak kuat. Ya, Iya kan? mental strawberry lah rata-rata Iya. sekarang tuh. Iya, Jadi mental strawberry. Ki berani berusaha, berani ngambil risiko. Iya. Sampai mendirikan berbagai macam Iya. di Bali juga ada Iya, token, perusahaan ada ya. Betul. gold coin dan Betul, macam-macam. betul. Apa konsep di diri Ricky itu bisa membangun? Iya. Ini muda ini baru masih konsep ingin membangun Iya. ini seperti ini, keinginan seperti ini, mentalitas apa itu? Jadi memang kalau kita itu lahir karena mentalitas pejuang ya. Kalau lihat daerah kampung saya itu Sungai Naning, kami pun sekolah itu sehari itu pulang balik tuh mungkin 5 sampai 8 kilo. Naik gunung, turun gunung, lewati sungai dulu. Itu dulu sepatu ditenteng lebih berharga sepatu daripada kaki dulu. Ya, Kemudian sampai di tepi jalan itu di aspal baru sepatu dipakai di situ sama kaos kakinya. Begitu perjuangan kami dulu gitu untuk sekolah waktu SD itu. Kemudian SD ibu saya meninggal, saya pindah ke Jakarta, sekolah di Jakarta sampai tamat SD, pindah lagi ke kampung SMP 1 Bukit Barisan. Ya pulang balik juga sama masih seperti itu, tenteng sepatu lagi waktu itu gitu ya. Terus kemudian tamat SMP udah nggak tahu tuh mau sekolah di mana, karena rata-rata orang kampung saya itu tamat SMP udah merantau, udah nggak ada lagi harapan untuk lanjut ke SMA karena faktor biaya. Nah karena saya waktu SMP itu juga dulu beasiswa, masa sih saya SMA nggak bisa beasiswa? Akhirnya saya masuk SMA, kemudian waktu SMA itu saya kerja jadi tukang sate saya dulu. Kemudian kelas 1 SMA itu saya sempat dijual orang saya dulu. Saya ini korban human trafficking dulu. Masya Allah. Saya pernah jadi korban human trafficking. Alhamdulillah balik lagi ke SMA. Terus saya kerja di warnet, saya kerja di kebun orang, saya jadi supir.
Jadi kalau daerah Mungka itu, kalau tahu daerah Mungka penghasil telur ayam Telur itu, ayam. saya dulu jadi kuli bikin kandang ayam dulu. Jadi kuli angkat kandang ayam. Tamat SMA saya kuliah juga pas-pasan dulu juga alhamdulillah beasiswa juga saya dulu di Padang, Universitas Negeri Padang saya dulu alhamdulillah bidik misi angkatan pertama. Beasiswa full. SMA juga banyak lah donatur yang bantu saya juga. Dan Segitunya ya. segitunya perjuangan gitu loh. Jadi karena perjuangan yang keras, sekolah sendiri, cari uang sendiri sudah terbiasa sejak kecil, maka ketika kita udah dewasa, tamat kuliah pun kita mau fight di mana aja, di negara mana aja, alhamdulillah bisa. Apa yang ada di pikiran gitu merubah keadaan? Karena gini ya, kita orang miskin lah katanya. Udah nggak ada lagi pilihan untuk jadi orang miskin, ya udah miskin. Satu aja pilihan kita. Sekarang kalau udah miskin ya harus kaya, harus sukses gitu loh. There is no other choice. Tapi kalau orang kaya dua pilihannya, bisa dia jatuh miskin, bisa dia tambah kaya. Tapi kalau kita udah orang susah, udah orang miskin, sekolah aja cari duit sendiri, kalau nggak cari duit besok nggak makan. SMA aja udah jadi tukang sate untuk bertahan hidup. Ya gitu kan, pulang sekolah jadi tukang sate, pulang dari kerja sate jadi tukang warnet, pulang tukang warnet tinggal di garim masjid. Itu dulu pengalaman Itu saya. yang memperkuat ya. Karena kita udah susah, masa kita nggak jadi orang sukses gitu loh. Masya Allah, saya sebentar ini mendengar itu hanyut dalam pikiran, saya lupa saya jadi host gitu loh. Iya, nggak Iya apa-apa, kan? nggak apa-apa. Jadi sekarang Jadi gitu. sampai mendirikan yang apa nih Bali Token ini bisa nggak di Nah, kampung kita atau jadi- Bullcoin ini apa nih bisa nggak dikembangkan Iya. di kampung kita, membantu loh generasi muda atau yang Bisa, sangat anak bisa. muda. Jadi saya itu kan dulu saya sempat kerja di warnet, saya belajar programming, saya dapat link ke Amerika gitu ya. Kemudian saya kerja di salah satu perusahaan teknologi besar di California, ya salah satu software perbankan, saya kerja di situ. 2013 itu saya dirikan lah waktu itu Goldcoin itu 2013 itu sejenis aset digital lah, sejenis kripto masih natif blockchain namanya kalau kita orang programmer ngomong itu. Kalau token-token itu baru kemarinan lah waktu Ethereum sudah booming gitu ya, waktu BNB sudah booming, baru 2020-an lah itu boomingnya. Tapi kami dulu waktu mendirikan itu ya nangis darah. Jadi itu sebuah terobosan mata uang digital lah kalau kita ngomong. Iya, Kalau iya. mungkin Kanda taunya Bitcoin lah ya. Iya. Bitcoin, Litecoin. Iya. Nah, kalau Goldcoin saya ini tuh copy paste dari Litecoin sebenarnya waktu itu. Karena ilmu kita masih terbatas kan. Iya. Copy paste dari Litecoin, lahirlah itu Goldcoin. Baru habis itu Dogecoin yang pernah Elon Musk. Iya. Nah itu iya. Dogecoin itu 2013 akhir lahirnya. Iya, Kemudian iya. Ethereum lahir 2015. Kemudian 2017 Binance BNB lahir. Exchangernya lahir. 2019 Binance Smart Chain lahir. Nah baru lahir yang tadi Kanda bilang itu Bali Token. Itu Iya. tokenisasi untuk pariwisata. Bayangkan pariwisata di Bali waktu itu lagi kena COVID, kita bantu dengan tokenisasi. Akhirnya miliaran lah duit masuk dari Rusia, dari Eropa waktu itu. Jadi kalau Kanda punya Bali Token itu, Kanda kalau ke Bali itu diskon 50% di hotel-hotel kita. Oh gitu. Tokenisasi. Oh. Nah di saat yang sama juga lahir tokenisasi pertanian namanya Veji. Veji Token itu tokenisasi pertanian. Jadi sekarang kita udah punya pabrik pupuk, punya minyak goreng sendiri. Itu dari tokenisasi pertanian itu. Jadi bayangkan sawit itu bisa dipecah, dijual per batang. Nah itu dengan tokenisasi itu bisa diwujudkan. Ada nggak langkah Malin untuk melihat itu ke kampung halaman itu? Sangat bisa. Contohnya ya di kampung kita ini kan bagus itu pariwisata. Iya, Pariwisata contoh iya. nih, sampel sederhana lah. Misal kita punya rumah ini, kita bangun rumah ini misalkan modal 1 miliar. Kita isut lah token ini RWA namanya Real World Asset Tokenization senilai 1 miliar juga contohnya. Iya. Nah ketika kita isut 1 miliar, siapa yang memiliki token itu memiliki kepemilikan saham lah. Kalau di perusahaan lama itu dia memiliki saham lah di rumah ini. Kalau dia beli 200 juta berarti 20% lah dia pegang. Ketika rumah ini kita jadikan kafe atau kita sewakan, mendapatkan return bagi hasil yang bagus, maka pemilik tadi akan terus mendapatkan Iya, iya. hasilnya, benar. Iya, hasilnya. dari usahanya. At the end kalau dia pengen exit, saya pengen exit, ya udah dia bisa jual kepemilikan sahamnya itu atau rumah ini dijual. Ketika tempat ini dijual dapat hasil dia balik modal lagi. Iya, iya. Nah iya. tapi dengan tokenisasi dia bisa menjual ke seluruh dunia. Iya, Jadi yang 1 iya. miliar ini bisa dimiliki oleh orang Eropa, oleh orang Amerika. Itu namanya tokenisasi, properti. Ada juga tokenisasi pertanian. Yang tadi Bali Token itu tokenisasi pariwisata. Iya, iya, iya. Ada juga iya. tokenisasi misalnya kita mau bikin
Kusia Bendi ini mau IPO gitu ya. Iya, iya. Dia mau hire saham, dia bisa keluarin tokennya juga. Gitu. Itu tokenisasi RWA, Real World Asset Tokenization, itu 2025 lah baru dibahas orang. Kalau saya udah terlibat di industri ini udah 15 tahun terakhir lah. Iya, iya. Rasa saya di kampung kita bisa gini loh. Bisa juga karena kita udah mulai tumbuh kembang ya. Betul. Agronya udah mulai udah ini pariwisatanya makin gila-gilaan sekarang kalau kita lihat di daerah Lembah Harau. Betul. Udah bisa mengarah ke yang lebih berteknologi. Sangat bisa. Jadi misalkan Lembah Harau itu kita mau tokenisasi gitu ya. Kita ada yang punya tanah, kita sepakat MOU, kita tokenisasi tanahnya mungkin 5 hektar. Kita mau bangun misalkan 100 villa di situ, satu villanya mungkin 1,5 M atau 2 M, itu token Harau, misalkan kita rilis Harau token contohnya gitu ya. Iya. Nah Harau token itu kita rilis, hasil penjualannya untuk membangun villa itu, untuk membangun cafe di situ. Tapi memang ini harus dikerjakan oleh profesional. Ketika Harau token rilis nanti, setiap yang punya token itu kalau nginep di situ diskon 50%. Iya, benar. Setiap makan di situ diskon 50%. Nah tapi dia memiliki kepemilikan aset real di sana. Yaitu villanya atau tanahnya itu yang dikerjasamakan. Jadi kalau saya lihat dari pembicaraan Malin ini, sebenarnya harus diberikan edukasi kepada generasi-generasi yang ada di kampung halaman supaya dia mempunyai bekal ilmu yang seperti Malin ini bisa kembangkan gitu loh. Betul. Harus diberikan ilmu, misalnya kalau kita ini kalau di 50 kota nagari. Betul. Kalau di kota Payakumbuh namanya kelurahan. Betul. Karena anak-anak muda itu banyak bertumpu di sana tapi nggak tahu mau kemana. Harus bagaimana. Iya, jadi dirubah mindset berpikirnya, punya kreativitas yang lebih tinggi gitu loh. Ya mungkin nanti kita bisa bikin podcast lagi, lanjutan untuk bikin seminar bersama anak-anak muda Harau gitu ya. Harus kita ajarin karena mohon maaf ya, ini ilmu mahal. Saya pun dulu dapetnya di Amerika. Ini sebuah pengabdian ya. Pengabdian kita. Saya pun dapetnya dulu di Amerika dengan teman-teman saya di sana, belajar praktek. Sampai akhirnya saya juga dipanggil ke beberapa negara ngasih ilmu ini juga. Masa di kampung kita nggak kita kembangin gitu ya. Jadi harus ini gitu loh. Jadi akademi ini bisa dikembangin di 50 kota sebenarnya. Iya. Di samping itu Ki, berusaha itu kan nggak mesti kita mulus-mulus. Betul. Pasti ada lika-likunya ya kan. Jejak bisnis tentu tidak mulus-mulus dari tahun 22 ini data dari Ricky ini. Iya, betul. Ada juga ramai dibicarakan orang legalitas, dinamika hukum, Ricky hadapi gini. Betul. Ini apa sebenarnya ini? Ini di samping Ricky memberikan motivasi mentalitas ya. Waktu dulu saya dirikan Bali Token itu di Bali kan. Kita pengen memajukan pariwisata Bali karena lagi Covid gitu ya. Kita bikinlah tokenisasinya. Dan waktu itu rame, puluhan miliar, ratusan miliar mungkin orang yang membeli asetnya ini. Tapi waktu itu regulasi belum siap, regulasi negara kita ini belum siap lah. Gitu akhirnya kita dapat fitnah, dapat serangan, dihajar secara perdata, pidana, kepailitan. Alhamdulillah karena kita benar, ya alhamdulillah sampai hari ini menang aja kita, nggak terbukti yang mereka tuduhkan. Seperti kita dibilang investasi bodong, kita diberitakan waktu itu money game, kemudian lain-lain lah macam-macam sampai hari ini tidak terbukti. Dan alhamdulillah kita dapat mempertanggungjawabkan itu semua. Memang babak belur ya, karena namanya pengusaha itu kita lagi tinggi-tingginya dihajar itu langsung jatuh gitu ya, sejatuh-jatuhnya. Tapi kita bangkit lagi gitu. Jadi sekarang kita dirikan namanya Koperasi Multipihak Aset Digital Nusantara Garuda. Itu lanjutan dari bab itu, chapter itu gitu. Jadi koperasi digital. Kenapa koperasi digital? Karena koperasi digital ini untuk mendidik anak-anak muda yang pengen belajar digital gimana sih bisa masuk ke koperasi kita. Gitu. Karena begini loh Mahlin, udah tadi cerita dari awal tadi itu. Anak-anak muda itu kalau ketemu itu banyak loh di sini nih ada hacker loh waktu itu. Cuman dia tuh ingin membuktikan ilmu dia. Dia mampu, dia menerobos. Dia bicarakan saya bukan apa-apa. Ada loh di daerah kita banyak gitu loh. Itu kan luar biasa anak muda tapi kan arah dan tujuan dia nggak jelas. Saya juga mengharapkan Ricky ini sebagai orang putra asli 250 kota ya berempati dong, berikanlah ilmu itu sedikit atau sisa dari dapat keuntungan itu berikanlah untuk pembekalan ilmu untuk anak-anak muda kita gitu loh. Mungkin nanti kita bisa kerjasama nih dengan Kusia Bendi atau Dimensia untuk buka kelasnya di sini. Iya kita siap gitu loh. Dibagilah kelas eksklusifnya. Itu yang kita harapkan itu. Jadi bisa memberikan edukasi lah ke generasi-generasi muda. Jadi
Itu diregulasi ya yang belum siap. Diregulasi, tapi sekarang alhamdulillah regulasi kripto di Indonesia cukup sangat jelas, sudah diatur oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian juga perizinan juga sudah jelas, tapi di Indonesia masih agak kurang likuiditas sekarang, maka kami pribadi pun masih banyak ngambil dari luar ya. Iya, Pelan-pelan iya, lah kita, karena kita ini inkubator, kita ini bukan sekedar pemain ya, kita udah punya berdirikan namanya PT Inkubator Bisnis UMKM. Disitulah orang-orang diajarkan bagaimana bikin bisnis, bikin usaha, bikin proposal bisnis, marketing, branding, sampai termasuk digitalisasinya. Nah digitalisasi salah satunya adalah tokenisasinya tadi untuk fundraising, dia bisa dapat modal di perusahaannya dia. Iya gitu. Jadi mungkin kita bisa kerjasama nanti ngembangkan itu di 50 kota. Tadi Ki berbicara terpolarisasi dengan Iya. pikiran ada koperasi. Iya. Ini masih pemikiran orang Minang juga sebenarnya koperasi. Oh iya ini dong, pendiri. Bapak koperasi kan Iya. orang kampung kita Oh iya, juga. orang Minang Mama juga Tata, ya kan? Bapak Koperasi Indonesia. Iya. Ini koperasi multi ini ya kan Pia Aset Nusantara Garuda Iya. apa namanya KMP. KMP betul, Oh. betul. Dan VG Token. Apa sih sebenarnya dengan model yang berteknologi ini dikolaborasikan dengan koperasi gitu? Jadi koperasi di Indonesia itu kan ada 170.000 ya, tapi yang aktif tuh paling setengahnya gitu. Dan mereka pun aktif, kadang dapat bantuan baru aktif. Kalau enggak aktif. Makanya kita berpikir di luar sana itu koperasi multi pihak itu udah banyak. Di Indonesia baru 2021 baru ada itu koperasi multi pihak. Contohnya koperasi multi pihak kita ini itu ada 5 anggotanya, 5 jenis anggotanya. Kalau di koperasi mungkin pernah Anda dengar gitu, koperasi produsen, pernah dengar mungkin ya, koperasi simpan pinjam, koperasi pekerja, koperasi konsumen, koperasi karyawan, mungkin pernah dengar itu ya. Iya. Nah bayangin 5 jenis koperasi ini jadi satu, namanya koperasi multi Nah pihak. tunggu dulu. Terpikir di otak udah ini. Ki dari pengusaha bisnis yang Konven ya. Ya konvensional. Lari ke koperasi ini gimana nih? Karena memang Berpikirnya. saya lebih seneng jadi social enterprise ya. Jadi saya berusaha untuk bantu orang lain. Jadi nggak melulu yang kapitalis hanya untuk memperkaya Tapi diri Malin sendiri. kata orang berjiwa sosial ini susah kaya loh. Ya itu tapi tetap dibuktikan kalau dikelola profesional ternyata bagus kok bisa gitu ya. Jadi kayak lembaga wakaf itu social enterprise. Kayak lembaga wakaf Malaysia itu yang maju pesat itu social enterprise. Dikelola secara profesional walaupun hasilnya dibagi untuk orang banyak gitu. Jadi lanjut ke koperasi tadi. Nah koperasi tadi ini kita kembali koperasi multi pihak. Pihak kita di koperasi ini ada 5 pihak. Pihak investornya ada, pihak pengusahanya ada, pihak IT-nya ada, pihak pekerjanya ada, pihak konsumennya ada. Jadi dalam satu badan hukum 5 pihak ini ada. Dari situlah ini jenis model baru kayak anak-anak muda yang mau belajar dia bisa masuk jadi pihak IT. Dia bisa menyuarakan bagaimana usaha koperasi kita ini bisa maju. Kayak di koperasi kita ini sekarang udah punya pabrik minyak goreng sendiri, kita udah ada pabrik rokok sendiri, ada pabrik lain-lain lah dari Saya koperasi. curiga ini Ki. Gimana? Curiga ini Malin. Jangan-jangan orang Minang juga ini yang punya pemikiran terobosan kepada pemerintahan sekarang untuk mengadakan koperasi merah putih ini. Oh mudah-mudahan begitu, amin mudah-mudahan ya. Jangan-jangan Kita salah doakan. satunya Malin ya. Kalau Malin sih enggak ya, Malin enggak terlalu aktif lah di politik, tapi memang salah satu yang dibina oleh dulu Pak Presiden sekarang, saya adalah salah satu yang dibina. Sampai disekolahkan ke India, kemudian dibidik di koperasi juga. Iya. Kayak berkat binaan beliau ya sampai hari ini saya juga Yakin mengembangkan udah itu. ini pasti ada salah satunya karena daya tangkap Iya, udah iya, itu iya. ngelihat dari orang bisnis yang konvensional kok lari ke koperasi itu punya pemikiran yang berlian tentang koperasi. Iya, Terlahir dari daerah orang yang menciptakan koperasi gitu ya kan. Iya, betul. Jangan-jangan ide Ricky juga ada ini sama pemerintahan sekarang gitu Ya ya kan. alhamdulillah. Karena dulu saya juga di koperasi namanya Pak Presiden itu dulu punya koperasi Garuda Eksa Nusantara. Kalau koperasi saya namanya Nusantara Garuda gitu. Jadi mirip-mirip dikit lah karena saya tempat belajarnya tempat beliau juga dulu. Iya, jadi koperasi ini Ge, kembali kita ke koperasi. Iya. Koperasi ini kan di mata masyarakat yang dari dulu-dulu tuh termasuk daerah udah. Kan koperasi ini agak sedikit simpan pinjam lah gitu ya kan. Iya, Kan betul. kata-kata tuh simpan pinjam. Bagaimana Ki meyakinkan masyarakat sekarang bahwa koperasi itu jurusannya tidak itu aja sebenarnya udah berkembang, udah jauh dan sangat bermanfaat bagi masyarakat sehingga Iya. aman dan
sustainable lah untuk cerita Iya. ini kita koperasi. Bagaimana Ki cara menempatkan? Jadi iya sebenarnya kan gini, kalau Indonesia ini hanya mengharapkan simpan pinjam atau atau konsumen, kapan majunya? Maka di koperasi kita ini justru mengarahkan mereka jadi produsen gitu. Jadi produsen apapun potensi daerah mereka bisa diserap di koperasi kita ini. Jadi koperasi produsen itu harus diperbanyak supaya daerah-daerah tersebut punya produk-produk unggulan. Ketika produk unggulannya sudah ada, itulah yang harusnya dijual di modern market itu, bukan produk asing gitu ya. Mohon maaf, Indonesia ini kita masih dijajah oleh produk-produk asing karena tidak bangga dengan produk dalam negerinya. Gitu ya, kayak mohon maaf lah, sabun mandi kita aja masih luar negeri. Minum kita aja masih luar negeri yang punya. Ini kebukti Nah, loh Mas. udah Ricky salah satu, tunggu terbukti. dulu. Ini Gitu. terbukti ini salah satu Ricky mentornya ini. Karena dulu koperasi kita dulu Iya, itu ya kan. Kan bergerak dengan hasil rempah-rempah juga Rempah-rempah, begitu ya betul, kan. betul. Nah, jadi garisnya itu ya kan membawa ke kalau sekarang udah modernisasi ya kayak gula atau Iya, betul. minyak. Betul. Bener loh Ricky ini mentornya salah satu ya. Ya kan? Iya, kita Nah, arahkan lah untuk produksi lah. kebuka Untuk juga. produksi. Dengan ya kan. Jadi Ki mengkolaborasikan ya Iya. koperasi tersebut ya kan. Ini sebagai apa ini data? Tunggu saya baca dulu Ki. Sebagai sekjen, benar loh. Nggak enak Saya nggak nih. baca ini tadi Jangan kan. dibaca deh, nggak enak. Enggak. Ini sebagai sekjen relawan Prabowo Gibran, Anda tentu punya kedekatan dengan misi pemerintah pusat. Kan benar kan? Saya belum baca-baca ini kan Iya, baru iya, naik ke iya, atas tadi saya lihat ini loh. Jadi kebijakan ekonomi digital koperasi pemerintahan yang baru ini, bagaimana Ki melihat ini? Ini supaya Ya. ilmu Ki yang ada, ini mohon Iya, maaf iya. bukan mendahului, mungkin Iya, iya. di Sumatera Barat orang udah buka koperasi merah putih. Iya, koperasi ya kan? merah putih. Jadi yang bagian kebijakan ekonomi digital koperasi pemerintahan yang baru ini bagaimana Ki pandang ini? Iya, Bisa supaya kita sangat mendukung ya program pemerintah dengan hadirnya 80.000 koperasi desa merah putih itu akan menggeliatkan ekonomi masyarakat di daerah. Ya 80.000 itu bukan angka yang sedikit ya untuk koperasi. Jadi mudah-mudahan bisa membantu lah di daerah kayak di pertanian, kita kasih pupuk, kita kasih kayak produk-produk yang mereka butuhkan, pestisida. Kemudian nanti kalau sudah panen kita KMP lagi ya, kita membeli panennya. Kalau KMP itu singkatannya koperasi multi pihak punya kita, yang punya kami pribadi. Kalau punya pemerintah koperasi merah putih, koperasi desa, kelurahan merah putih. Kalau kami ini koperasi multi pihak, tapi tetap namanya KMP. KMP ya kan? Artinya koperasi membantu petani. Ya. Bagaimana cara kita membantu petani? KMP juga, koperasi menyediakan pupuk. Setelah panen gimana? KMP juga, kita membeli panennya. Terus setelah panennya gimana? Ya kita arahkan pengusahanya bikin pabriknya. Baik koperasi multi pengusaha. Luar biasa. Gitu. Luar biasa pemikiran orang Minang ini ya kan. Iya, Ini benar. mohon maaf nih bukan memuji-muji apa nih suku ras dan lain-lain enggak ini, tapi mendengar cerita ini ya kan. Sosok saya aja orang luar 50 aja kan. Iya. Yang hidup di sini baru dengar Ricky Adam, tahu-tahu cerita panjang lebar, punya Iya. ilmu, punya wawasan yang luar Alhamdulillah. biasa tentang ini ya kan. Insyaallah. Kalau di Sumatera Barat, Iya, cerita iya, kita Sumatera Barat. Koperasi ini kan dulunya kan udah ada koperasi KUD, apalagi ya. apalagi sekarang ditambah dengan koperasi itu milik Nagari dan Iya. Bunak namanya kan. Iya. Bagaimana itu mengkolaborasikan sekarang penjewatahan dari programnya pemerintah ini dengan yang di Nagari ini? Tentunya kan kita tidak membunuh yang sudah berjalan. Ya kan bisa tumpang tindih nih Kita loh. kan harus berkolaborasi. Kalau koperasi desa merah putih ini kan menjaring potensi yang ada di desa tersebut. Kemudian nanti disiapkan juga transportasinya, disiapkan gudang di situ, kemudian untuk kesehatan masyarakat di situ. Tentunya usaha-usaha yang sudah ada bisa berkolaborasi. Jadi tidak ada yang tumpang tindih, artinya bakal ada yang mati. Tidak, justru ini men-trigger kolaborasi sinergi antar usaha milik masyarakat. Karena koperasi desa merah putih adalah milik masyarakat desa tersebut, bukan milik pemerintah. Pemerintah hanya memfasilitasi pembangunan gedungnya, memfasilitasi nanti mungkin permodalannya. Tapi kepemilikan 100% adalah pemilik warga desa situ. Sehingga bisa memajukan ekonomi desa situ dan bisa kolaborasi dengan desa-desa lain. Kurang lebih seperti itu harapannya. Ini ke depannya bisa nggak ini koperasi ini
bergabung atau bersinergi dengan programnya makan bergizi gratis? Justru nanti diharapkan koperasi ini akan menyuplai kepada program makan bergizi gratis ini. Sehingga hasil dari desa itu baik dari sayur, ayam, telur, makanan bergizinya itulah dia jadi supplier ke makanan bergizi gratis. End-nya nanti akan ke sana kolaborasinya. Sehingga warga desa itu berkontribusi dia terhadap makan bergizi gratis ini. Kita bisa lihat sekarang di Indonesia yang dulunya petani itu buang-buang hasil panen, sekarang diserap oleh MBG. Gitu. Banyak sekarang yang terbantu. Jadi oleh masyarakat MBG. yang biasanya mengempul sekarang ke koperasi gitu. Ke koperasi. Jadi nanti dia nggak langsung ke pengepul lagi, kan nggak ke lintah darat lagi. Dia bisa nanti naruh barangnya itu di koperasi. Dan koperasi akan ngambil barangnya itu. Oh gitu ya, sinergi antara koperasi tadi dengan MBG. Betul. Oh, Jadi nanti gitu ya. MBG ini disuplai oleh koperasi ini. Jadi desa bisa menyuplai. Gitu. Kalau di segi teknologi IT-nya apa itu yang Oh ya, jadi segi IT-nya Kementerian Koperasi sudah menyiapkan sekarang satu IT yang terintegrasi se-Indonesia. Jadi 80.000 koperasi itu dapat dimonitor dengan satu dashboard di kementerian itu. Nah, jadi nanti mungkin yang lebih pas ngejawabnya mungkin Menteri Koperasi nih hadir ke sini nih. Nanti nih di podcast kita nih, Bang Ferry. Iya. Malin. Malin kalau udah bercerita panjang lebar ini. Iya, siap. Melihat potensi-potensi dari daerah kita sampai ke Sumatera Barat sampai ke nasional. Iya. Sekarang kita lihat kampung halaman kita dulu. Iya. Kita kembali, apa sih kira-kira himbauan Ki untuk di daerah kita ini bisa maju perekonomian? Intinya Melihat potensi yang ada nih. Iya. Intinya kalau 50 kota ini kan kita pertanian ya. Perkebunan, pertanian. Orang kita harus bangga dengan itu dan harus memaksimalkan itu. Karena tadi saya lihat di kampung saya pun masih banyak yang kosong lahan. Gatal aja saya sebenarnya ngeliat kok lahan yang kosong itu gitu ya. Sebenarnya kenapa ada yang maju ada yang tidak maju desanya tergantung bagaimana dia memanfaatkan lahan di desanya. Jadi kalau kita orang 50 kota ini bagaimana kita bisa memanfaatkan lahan kita dengan teknologi yang ada. Kalau dulu mupuk itu cuman pakai tangan, sekarang udah ada drone. Kebetulan koperasi yang kami pimpin sekarang membuat program dronisasi pertanian Indonesia. Karena koperasi kami sudah punya pabrik pupuknya. Jadi kami jual pupuk, kami sediakan drone-nya untuk melakukan pemupukan itu. Jadi sawah itu 1 hektar cuma 7 menit kami pupuk dengan drone itu. Bayangkan kalau anak-anak mudanya nanti jadi pilot drone, kita sekolahkan. Karena itu harus ada sekolahnya pilot drone. Ada Jadi kalau dia pelatihan. udah pilot drone berapa ribu hektar di 50 kota ini yang harus kita pupuk. Kebunnya, sawahnya. Itu mencetak lapangan pekerjaan baru. Dan kami sekarang sudah bawa program itu juga ke kampung kita. Gitu. Iya, salah satu misalnya hasil kita kopi aja aja betul. banyak permintaan tapi kemampuan kita nggak ada gitu loh, Kemampuannya nggak ada, terbatas. Petani kita gitu kan, setelah itu sumber dayanya gitu loh. Betul. Terus ini pertanyaan terakhir nih Ki. Iya. Pertanyaan terakhir, kalau Ki lihat di luar 50 kota dan Sumatera Barat, potensi-potensi ini kan luar biasa. Setelah itu manusianya, sumber daya manusianya kita masih yang kurang. Setelah itu supporting pemerintah yang masih terbatas. Sekarang kita sedikit lah memberikan sedikit ide dan gagasan Kila terhadap, bukan menyinggung pemerintah nih, untuk pemerintahan. Apa yang bisa Ki pandang ini untuk melihat? Iya, harapan kita yang pertama pemerintah lebih fokus ke pendidikan ya. Karena pendidikan itu aset berharga bagi kabupaten kita, bagi provinsi kita. Pendidikan itu nomor 1. Setelah itu ya pasti penciptaan lapangan kerja melalui kewirausahaan. Karena kalau kita berharap kita bisa dapat pekerjaan dari luar ya pasti akan susah. Jadi mungkin nanti support pemerintah di bidang kewirausahaan anak-anak muda 50 kota ini mungkin bisa ditingkatkan. Karena dengan begitu kita pasti akan ngelihat ekonominya. Karena sektor kuliner itu ngedrift kayak sekarang kita di bulan puasa ini. Kan banyak tuh orang yang jajan, jualan. Banyak. Putaran kita itu lebih kencang. Apalagi orang rantau pada pulang gitu ya. Putaran duit di kampung kita pasti lebih kencang. Nah gimana keadaan seperti itu bisa kita pertahankan dari bulan ke bulan. Nah tentunya kan mungkin distimulus kayak pasar murah, kemudian
permodalan kewirausahaan bagi pemula. Iya benar. Lebih difokuskan itu sehingga perbanyak lahir produk-produk baru dari 50 kota ini, kayak contohnya rendang kita itu bisa diekspor, kemudian makanan-makanan kita itu bisa diekspor, itu pasti akan memberikan nilai lebih untuk kuliner kita di 50 kota. Oke deh, pemirsa, kita minta sedikit ya kata saktinya nih Rizky Adam ini. Iya. Malin yang biasa dipanggil Iya, ini ya, Malin. kata saktinya bagaimana prinsip hidup seorang Rizky Adam untuk anak-anak muda di luar 50 kota yang merintis usaha dari nol ini. Coba sedikit dong berikan kata-kata sakti ya. Oke, baik. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat rekan-rekan adik-adik 50 kota. Tetap semangat berjuang, semangat saja tidak cukup ya, dalam artian Anda harus berjuang terus, tempuh pendidikan setinggi-tingginya karena pendidikan itu bisa merubah nasib kita. Saya pribadi pun dulu waktu sekolah aja jadi tukang sate, tukang kandang ayam, jadi supir, jadi kerja macam-macam. Tapi alhamdulillah berkat kesulitan itulah kita berada di posisi hari ini. Jadi nanti kalau adik-adik penonton podcast ini jangan pernah menyerah, tempuh pendidikan yang tinggi. Dengan pendidikan kita bisa merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Mungkin itu aja dari saya. Baik, terima kasih saudaraku, adekku Rizky Adam yang luar biasa memberikan pencerahan kita di Usia Bendi pada hari ini. Terima kasih. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, seringlah mengikuti Usia Bendi yang sering kita bicarakan di sudut kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat walaupun dari kota kecil. Supaya bisa mengindonesia dan mendunia. Ini pengharapan kami. Terima kasih. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua. Dadah.